Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 14 Juni 2025, Pekan Biasa ke-10 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih atas karya ciptaan-Mu yang begitu sempurna dan indah. Kami diberikan kesempatan untuk menikmati alam semesta-Mu yang indah. Bapa, pada pagi ini kami ingin membuka hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah, sejukkanlah hati kami dengan firman-Mu, agar kami boleh bertransformasi menjadi manusia yang lebih indah, penuh kasih dan sempurna, seperti harapan-Mu ketika menciptakan manusia. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus Sang Juru Selamat kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 5 ayat 14 sampai dengan 21. Saudara-saudara, kasih Kristus menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka semua orang telah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun seturut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya itu datang dari Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kalian dengan perantaraan kami. Maka dalam nama Kristus, kami meminta kepada kalian, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, agar dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan.
Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak untuk selamanya Ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Haleluya, 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 haleluya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 33 sampai dengan 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal
dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Kacamata belas kasih. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, izinkan saya memulai renungan pagi ini dengan sebuah kisah nyata. Saya memiliki seorang sahabat baik. Kami sudah berteman akrab sejak SMP sampai saat ini. Beberapa tahun kemudian, saya mendengar kabar bahwa adik dari teman saya itu masuk penjara karena tertangkap tangan menjadi pengguna dan bandar narkoba. Sebut saja nama adiknya adalah Budi. Budi harus menjalani masa hukuman di penjara selama beberapa tahun. Teman saya yang berada di luar kota dan tidak bisa sering mengunjunginya, meminta saya untuk mewakili menjenguk adiknya. Ketika saya mengunjungi Budi di penjara, dia tersenyum tabah menyambut saya dengan ramah. Sungguh berbeda ketika masa SMP dan SMA. Budi yang terkenal sombong dan nakal telah menjadi sosok yang berubah 180 derajat. Saya ajak Budi untuk duduk dan bercerita. Ia menundukkan kepala dengan lesu dan mulai menangis. Ia menyesali kenakalannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah berjalan jauh dari jalan Tuhan. Saya hanya duduk diam mendengarkan Budi bercerita. Budi menyeka air matanya dan menuturkan bahwa baru setelah ia masuk penjara, ia mau menjadi misdinar dalam penjara di setiap perayaan misa yang diadakan. Ia juga mulai membaca buku dan rutin berdoa. Ia mengakui, mungkin memang ia harus mengalami itu semua agar bisa bertobat. Karena di masa SMP dan SMA, Budi sangat nakal, tidak mau ke gereja, dan tidak pernah aktif dalam kegiatan menggereja. Sesudah kunjungan dari penjara, saya merenungkan nasib Budi. Apa yang akan terjadi ketika Budi keluar dari penjara? Ia akan menyandang status narapidana. Bukan suatu sebutan yang baik dan positif. Bagaimana masyarakat menerima kemudian? Ketika dia harus menghidupi istri dan anak-anaknya nanti, akankah masyarakat membuka tangan untuk menyambutnya? Ketika ia kembali ke keluarga besarnya dengan rekam jejak seorang drug addict dan bandar narkoba, akankah hal itu membuat ia dapat disambut dengan baik? Apakah masyarakat percaya bahwa ia sudah bertobat? Dalam bacaan hari ini, disebutkan, sebab itu kami tidak lagi mencari seorang pun seturut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, secara langsung kacamata penghakiman oleh masyarakat akan tercipta dan tersebar luas. Seolah tiada ampun bagi pendosa. Seolah si pendosa sudah layak dan sepantasnya dihakimi, menerima sanksi sosial
sebagai akibat dari perbuatannya. Namun ketika si pendosa bertobat, ketika ia berdamai dengan Allah dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, akankah kita memandang mereka dengan kacamata pengampunan? Bisakah kita menjadi teman mereka, menjadi penolong mereka? Ketika semua orang menjauhinya, bisakah kita menjadi orang yang mendekatinya? Atau kita masih memakai kacamata lama yang penuh dengan penghakiman tanpa ampun? Seperti sebagian orang berpendapat, manusia sulit berubah. Kalaupun berubah, pasti tidak 100%. Jangan dekat-dekat kalau tidak mau kena batunya. Lebih baik jaga jarak aman. Pernahkah kita membayangkan berada di posisi mereka? Sulit mencari teman, sulit mencari pekerjaan, merasa diasingkan. Sulit memulihkan kepercayaan dari teman dan sesama bagi diri kita. Dalam situasi tersebut, ketika ada seseorang yang berbelas kasih dan percaya pada pertobatan kita dengan menjadi teman dan mau menolong kita, pastinya sungguh sangat melegakan hati dan bahagia sekali karena ada orang yang mau berteman dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, memang tidak mudah menghapus ingatan tentang pengalaman pahit orang yang berbuat jahat atau negatif pada kita. Tidak mudah memulihkan kepercayaan yang sudah pernah dilanggar. Namun bisakah kita yang menyandang nama anak Allah, murid Yesus, melakukan tindakan transformasi bagi diri kita sendiri? Mencoba memandang dengan kacamata belas kasih dan pengampunan, menjadi teman bagi pendosa yang bertobat. Akankah kita sanggup menjadi pembawa kesejukan bagi mereka yang haus akan kasih dan persahabatan? Bisakah kita menjadi pembawa damai di dalam masyarakat? Yesus pun datang ke dunia untuk memanggil para pendosa untuk bertobat. Namun setelah para pendosa bertobat, siapakah yang akan menemani mereka dalam pesiarahan pertobatan mereka? Tentu saja kita semua mendapat tugas itu. Maka mari bersama-sama kita menggunakan kacamata belas kasih, agar saat melihat teman-teman yang masih jatuh bangun dalam pergumulan dosa mereka, kita bisa membantu meringankan beban mereka, menasehati dan menuntun mereka dengan kasih untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya semangat belas kasih dalam hidup kami. Tanpa belas kasih, dunia akan terasa kering dan dingin. Bapa, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Mohon berikanlah rahmat untuk bisa mengampuni dan berbelas kasih pada keluarga dan sesama. Bantu kami agar bisa memberikan kesempatan untuk mempercayai sesama yang bertobat, seperti Engkau yang selalu mengampuni dan mempercayai kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami hunjukkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Putramu yang terkasih, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah
sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.